Skandal korupsi program makan bergizi gratis semakin meluas dan kali ini seorang polisi aktif berpangkat jenderal ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka korupsi ompreng MBG. Makan bergizi gratis yang seharusnya menyehatkan anak bangsa justru membuat kenyang para koruptor. Kejaksaan Agung resmi menetapkan satu lagi tersangka kasus dugaan tata kelola program MBG. Tersangka tersebut adalah seorang anggota polisi aktif berpangkat Brigjen Polisi inisial LMI. Perwira tinggi itu kini menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN. Tersangka diduga mengatur pengadaan ompreng atau tempat makan MBG hingga mengambil keuntungan dari tiap transaksinya. Dan pada yang bersangkutan telah dilakukan penahanan di Rutan Jasa Negeri, Rutan Salima Jasa Negeri, Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Dengan penetapan ini jumlah tersangka dalam perkara program makan bergizi gratis bertambah menjadi 7 orang. Hasil penyidikan lanjutan menemukan bahwa dugaan praktik korupsi tak hanya terjadi pada proyek besar MBG, tetapi juga menyentuh perlengkapan dasar untuk membagikan makanan pada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain menetapkan Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional lalu Muhammad Iwan sebagai tersangka baru korupsi MBG, Kejagung juga menduga adanya keterlibatan seorang perwira tinggi TNI aktif. Kejaksaan Agung menduga ada keterlibatan seorang kolonel TNI aktif berinisial BU dalam dugaan korupsi MBG. BU bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan sepeda motor listrik dalam kasus korupsi di Badan Gizi Nasional. Tindak pidana korupsi tata kelola MBG ini, ya, kami menemukan adanya keterlibatan oknum TNI aktif, ya, di sini, yang menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN dan juga selaku pejabat membuat komitmen atau PPK dalam pengadaan barang jasa, ya, terutama pengadaan sepeda motor, gitu ya. Untuk itu penanganan terhadap oknum tersebut, yaitu saudara BU, itu dilaksanakan secara koneksitas bersama dengan penyidik pada Jaksa Agung Muda Militer, ya. Dilaksanakan secara koneksitas. Jadi perkara itu termasuk sepeda motor, ya, pengadaan sepeda motor itu karena ada keterlibatan oknum TNI aktif, maka penanganannya dilakukan oleh yang sudah berjalan, ya, dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer, ya, untuk saudara BU. Kemudian yang kedua, pada beberapa hari yang lalu, kami menetapkan satu orang tersangka lagi, yaitu saudara LMI. Ini menjabat selaku Kepala Biro Hukum dan Humas BGN itu sampai Maret 2025 dan saat ini selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama pada BGN, ya. Jadi perannya adalah pada tahun 2025 ini saudara LM ini meminta saksi YCS dan RD mendirikan suatu perusahaan, ya, dengan tujuan sarana untuk melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPBG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI, ya. Jadi dalam harga tersebut itu termasuk ada bagian kepada saudara LMI untuk supaya titik tersebut di-approve atau disetujui, ya, dengan penjualan ompreng itu. Per hari ini kami menerima pelimpahan perkara dari Dirdik Jampisus berkaitan dengan tata kelola BGN ini. Dalam hal ini tentunya ada prosedur yang akan kita kerjakan. Karena yang telah disampaikan Pak Dirdik bahwa Kolonel CPL BU ini adalah TNI aktif, sehingga akan kami kerjakan secara koneksitas.
Untuk pengembangan dan selanjutnya tentunya kami akan berkomunikasi terus dengan Direktur Penyidikan sehingga proses perkara yang akan kami kerjakan secara koneksitas ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin ini saja karena ini baru proses awal sehingga nanti perkembangannya kami akan berkomunikasi dengan Direktur Penyidikan, tentunya juga kepada Pak Kapus Penkum sehingga perkara koneksitas ini bisa kita kerjakan secara lancar, aman dan tertib. Terima kasih. Pemirsa, di balik program makan bergizi gratis ada kepentingan pribadi yang mengalahkan sisi humanis. Program yang seharusnya memberikan dampak yang baik justru membuat pemerintah Indonesia semakin sulit membalikkan kepercayaan publik. Kejaksaan Agung kembali mengungkap tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi di tubuh BGN, bukan dari pihak swasta, melainkan dari tubuh TNI Polri yang aktif. Lantas, akankah kepercayaan publik kembali presisi dan prima? Kita akan bahas lebih lengkap bersama Kadep Kejuangan Pepabri dan pakar hukum militer Laksamana Muda TNI Purnawirawan Surya Wiranto. Selamat sore Pak Surya. Ya, selamat sore Mas. Ya, terima kasih Pak untuk waktunya. Pak, kita lihat dalam hal ini ya, ada 2 perwira dari TNI dan Polri terlibat dalam dugaan kasus korupsi MBG. Dan kita juga lihat tadi waktu konvers Kejaksaan Agung, mengapa proses penyelidikannya kemudian ditangani berbeda, Pak? Ya, memang pelaku TNI itu pada prinsipnya kan dia menggunakan Undang-Undang 31 tahun 97 ya tentang peradilan militer. Artinya seharusnya diadili secara militer. Kemudian kalau polisi dengan sipil itu kan larinya ke tindak pidana umum ya, peradilan umum di pengadilan negeri. Namun dalam kondisi ini itu kan koneksitas, pelakunya ada militer, ada sipil ya, sehingga dilakukanlah penyelidikannya itu di Jampitmil, Kejagung ya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer di Kejaksaan Agung. Demikian. Oke, baik. Lalu apa yang dimaksud dengan koneksitas itu, Pak? Proses yang dilakukan secara koneksitas? Ya, proses yang dilakukan koneksitas ini kebetulan saya sedang menangani juga ya. Ada 2 perwira tinggi TNI, yang satu itu di Mahkamah Militer karena heavy-nya militer ya, walaupun koneksitas. Yang satu itu yang sebelumnya itu di pengadilan umum karena heavy-nya kepada sipilnya ya. Jadi koneksitas itu dalam arti tindak pidana korupsi itu dilakukan bersama-sama antara seseorang yang berstatus militer ya dan seseorang yang berstatus sipil ya atau polisi. Nah, ini kan konteksnya pas ini, ada TNI-nya, ada polisinya, ada orang sipilnya juga. Nah, makanya yang berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan itu adalah Jampitmil Kejagung. Demikian. Baik. Itu kalau tadi Anda katakan bahwa itu koneksitas, artinya ada kaitannya dengan pihak sipil juga. Tetapi secara proses penyelidikan kemudian hingga persidangan yang dilakukan dalam ranah militer ini seperti apa, Pak, prosesnya? Ya, ini saya kasih contoh yang sedang saya tangani sekarang ya. Kebetulan saya ini juga jadi penasihat hukum dari seorang terdakwa yang karena kasus koneksitasnya itu memberatkan dari sisi klien saya ini yang militer ini, maka saat ini diadili di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta ya. Nah, itu walaupun ada orang sipilnya juga diadili di pengadilan militer tersebut karena mengikuti heavy-nya kemana. Nah, kasus yang sebelumnya yang saya ceritakan tadi sama juga demikian, ada militernya ya yang saya tangani, ada sipilnya juga. Tapi karena heavy-nya itu ke sipil ya, tim pengadaan barang itu orang sipil, maka dia masuk ke peradilan umum gitu. Penyidikannya oleh umum ya, orang sipilnya, tapi yang militernya tetap dari POM TNI, demikian. Oke, jadi dari POM TNI akan melakukan penyelidikan hingga kemudian penyidikan, begitu ya? Lalu nanti yang istilahnya yang menetapkan P21-nya gitu nanti siapa gitu, Pak? Pak Surya? Halo, Pak? Oh. Pak Surya, tampaknya suara Anda hilang, Pak. Apa mungkin tidak sengaja termute begitu? Boleh di-unmute, Pak? Halo?
Halo Pak Surya. Oke, baik. Tampaknya memang kita sedang mengusahakan untuk mendapatkan audio dari Pak Surya ini, Pak. Baik, Anda mungkin mendengar suara kami, tapi kami tidak bisa mendengar suara Anda, Pak Surya. Baik. Ya, gambar yang Anda saksikan ini, pemirsa, ini adalah pada beberapa waktu lalu kami ambil di depan kantor Badan Gizi Nasional di kawasan Kebon Siri, Jakarta, dekat Tugu Tani, di mana banyak orang melakukan aksi unjuk rasa begitu, memprotes atau merupakan unjuk rasa kekecewaan gitu terhadap para pimpinan BGN pada saat itu. Mengingat bahwa kasus ini kemudian melibatkan banyak juga perwira-perwira aparatur negara. Ya pemirsa, nanti kita akan kembali berdialog dengan Pak Surya. Kami akan mengusahakan untuk memperbaiki audionya. Sementara itu, skandal korupsi program makan bergizi gratis memang ini semakin meluas. Dan ada polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal yang kemarin ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka korupsi ompreng atau tempat makan MBG. Makan bergizi gratis yang seharusnya menyehatkan anak bangsa justru membuat kenyang para koruptor. Kejaksaan Agung resmi menetapkan satu lagi tersangka kasus dugaan tata kelola program MBG. Tersangka tersebut adalah seorang anggota polisi aktif berpangkat Brigjen Polisi inisial LMI. Perwira tinggi itu kini menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN. Tersangka diduga mengatur pengadaan ompreng atau tempat makan MBG hingga mengambil keuntungan dari tiap transaksinya. Dan pada yang bersangkutan telah dilakukan penahanan di Rutan Jasa Negeri, Rutan Salimba Cabang Jasa Negeri, Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Dengan penetapan ini, jumlah tersangka dalam perkara program makan bergizi gratis bertambah menjadi 7 orang. Hasil penyidikan lanjutan menemukan bahwa dugaan praktik korupsi tak hanya terjadi pada proyek besar MBG, tetapi juga menyentuh perlengkapan dasar untuk membagikan makanan pada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Tindak pidana korupsi tata kelola MBG ini, ya, kami menemukan adanya keterlibatan oknum TNI aktif, ya, di sini yang menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN dan juga selaku pejabat membuat komitmen atau PPK dalam pengadaan barang jasa, ya, terutama pengadaan sepeda motor, gitu ya. Untuk itu penanganan terhadap oknum tersebut, yaitu saudara BU, itu dilaksanakan secara koneksitas bersama dengan penyidik pada Jaksa Agung Muda Militer, ya, dilaksanakan secara koneksitas. Jadi perkara itu termasuk sepeda motor, ya, pengadaan sepeda motor itu karena ada keterlibatan oknum TNI aktif, maka penanganannya dilakukan oleh yang sudah berjalan, ya, dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer, ya, untuk saudara BU. Kemudian yang kedua, pada beberapa hari yang lalu. Ya pemirsa, kita kembali melanjutkan perbincangan kita bersama Kadep Kejuangan Pepabri dan Pakar Hukum Militer Laksamana Muda TNI Purnawirawan Surya Wiranto. Pak Surya, kita lanjutkan bincang-bincang kita, ya Pak, ya? Ya, mari Mas. Baik, Pak, lalu seperti apa, siapa yang kemudian nanti dalam prosesnya begitu ya, melakukan penyelidikan hingga penyidikan, lalu kemudian menyatakan P21-nya kalau dalam ranah militer itu, Pak? Ya, karena Tipikor ini adalah tanggung jawab penyidikan sampai penuntutan tuh ada di Kejaksaan Agung, Mas, di Jampitmil. Sehingga mereka mulai tahap awal seperti sekarang ini, mereka melakukan penyelidikan dulu.
Nanti setelah penyidikan terdapat tersangkanya, barang buktinya, baru penyidikan lebih lanjut. Ya, selesai penyidikan nanti akan diserahkan oleh jaksa juga, Mas. Jaksanya di situ juga. Jadi jaksa ini perannya ganda, tidak seperti polisi, karena penyidikan dan menyidikan. Kalau jaksa itu dalam konteks pidana seperti ini, beliau bisa merangkap jadi penyelidik sampai dengan penuntut. Kalau sudah selesai penuntutan, maka dilimpahkan ke pengadilan, apakah ke pengadilan militer apabila koneksitasnya itu heavy-nya ke militer, ya ke mahkamah militer sebagai ditetapkan, atau ke peradilan sipil, ke PN, gitu. apabila ya kasusnya heavy-nya kepada sipilnya, demikian. Apa yang menentukan itu ke sipil atau nanti itu ke militer? Sama dengan yang lalunya. Ya tadi beratnya dakwaan itu, pelakunya misalnya besarnya tindak pidana itu kan pasti beda-beda orang per orangnya itu. Nah misalnya seperti BGN ini ketuanya, wah udah pasti paling berat kan. Ketuanya apa? Oh ternyata sipil gitu ya. Nah itu biasanya masuknya ke pengadilan sipil. Nah kalau kasus yang terakhir ini, itu mana yang lebih utama? Misalnya yang lebih utama masalah korupsi pengadaan motor, ya. Nah itu dilakukan militer kan, maka nanti heavy-nya ke militer, kira-kira begitu. Oke. Tapi pelaksanaan penyidikan sampai penuntutan itu semuanya dilakukan oleh Jampitmil. Jampitmil ya. Sampai nanti persidangannya yang akan dipisah, apakah di peradilan umum atau di peradilan militer, seperti itu. Oke, kalau masuk ke militer lah misalnya, sidang militer ini kan sifatnya seperti terbatas, cenderung tertutup gitu ya Pak ya? Oh enggak, semua terbuka Mas. Semua terbuka ya? Terbuka. Ya seperti yang saya adili sekarang ini, jaksa itu ada yang berpakaian TNI AL, TNI AU, TNI AD, ya ada yang berpakaian polisi kalau memang ada polisi, ada juga yang jaksa sipil gitu. Demikian juga hakimnya. Hakim itu pasti akan berpakaian militer dan pakaian sipil. Nah, kalau ada polisinya, pasti ada hakim sipil, hakim dari kepolisian juga. Demikian. Sehingga sama-sama itu penyelidik, jadi bisa diakses Pak ya. Sampai dengan hakimnya itu ya bervariasi mereka. Ya. Karena koneksitas tadi ya kata kuncinya ya. Ya itu dia. Baik, tadi kan soal teknis ya Pak ya. Nah, proses hukumnya begitu. Nah, sekarang masyarakat Indonesia ini kan sempat menyoroti dui fungsi TNI dan Polri nih Pak. Dengan adanya dugaan kasus korupsi ini, kepercayaan publik bisa goyang lagi nih Pak. Bahkan mungkin sudah, dan ini udah demo di mana-mana gitu. Kemarin-kemarin itu ya sempat berdemo di depan BGN juga, terus kemudian mahasiswa juga turun. Nah, ini bagaimana mengembalikan kepercayaan tersebut dalam konteks penegakan keadilannya? Ya sebenarnya untuk TNI Polri itu kan sudah ada pedomannya ya. Kalau TNI itu kita berpedoman pada Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Kita ini disumpah gitu ya untuk berbuat yang terbaik bagi negara dan bangsa ini. Ya sehingga kalau menyimpang dari itu ya pasti ada hukumannya ya. Nah kalau masalah dui fungsi TNI atau mungkin yang lainnya itu ya sesuai kehendak pemerintah tentunya ya. Kita ini kan hanya pelaksana saja TNI Polri ini. Nah itu dia, bicara soal hanya pelaksana nih Pak. Berbuat baik karena kita punya pedoman. Tapi kalau itu toh dilanggar, ya tadi risikonya ada undang-undang peradilan militer yang nanti akan menghukum mereka gitu ya. Nah itu dia, itu yang bicara soal itu tadi ya Pak ya, pelaksanaan tugas sesuai seperti yang dari atasan lah seperti itu ya, ada hierarkinya. Tentara dan polisi itu kan biasanya bergerak berdasarkan perintah atasan gitu. Apakah jika mereka melakukan penyelewengan seperti ini berdasarkan karena memang perintah atau mereka bergerak di luar perintah begitu? Ya kita lihat konteksnya ya, makanya ada proses penyelidikan itu betul-betul diselidiki. Apakah ini murni dilakukan orang per orang atau apakah ada perintah dari atasannya? Ya, biasanya demikian, kita diselidiki dulu. Ya belum tentu
korupsi seperti itu dilakukan oleh komandonya misalnya, mungkin juga orang per orang gitu ya. Nah kalau kita lihat kasus ini kan dari pimpinan-pimpinannya udah dicokok dulu ya, baru disebarkan yang lain. Oh ternyata anak buahnya juga ada melakukan korupsi ini, dan TNI dan Polri aktif. Nah itu nanti ya diselidiki semuanya. Dari 3 yang awalnya sudah jalan proses penyidikannya, ini ditambah lagi 4 ya untuk proses penyidikannya. Nah nanti dilihat nih koneksitasnya ini, koneksitas atasan bawahan apakah ada, atau koneksitas antara sipil dan militer ya, atau TNI dan Polri. Itu nanti dalam proses penyidikan itu pasti akan ketemu sebelum ke penuntutan ya, sebelum keluar pasal-pasal yang mereka langgar. Misalnya tipikor itu biasanya pasal 2 dan pasal 3 ya, kesalahan pengguna wewenang ya dari undang-undang tipikor. Demikian. Ya, kita tahu tadi kan ada perwira menengah kemudian yang ditangkap begitu ya, atau diduga lagi diperiksa saat ini. Tapi juga ada bintang-bintang nih Pak, ya itu rata-rata bintang 2 begitu yang kemudian melakukannya. Nah jika nanti ketahuan bahwa ternyata ada bintang lagi yang lebih tinggi yang kemudian terlibat dalam persoalan ini, apakah ini memungkinkan juga untuk diseret ke pengadilan militer, Pak? Ya, kalau kita lihat statementnya dari Panglima TNI ya, ataupun dari pihak Polri, itu kan mereka menyerahkan permasalahan ini dengan hukum gitu ya. Artinya silakan diselidiki, apabila ada pihak-pihak yang lain terlibat, apakah itu atasannya, bawahannya, ya pasti nanti diproses ya. Saya kira ini sekarang sudah terbuka semua. Yang nggak benar ya, walaupun itu program utamanya Pak Presiden misalnya, tapi dilanggar ya pasti akan menghadapi hukuman ya, siapapun yang terlibat. Nah tadi saya katakan dari 3 itu kan, oh ternyata berkembang, ini bisa berkembang lagi ya, pihak-pihak lainnya bisa berkembang lagi, apakah itu atasannya atau bawahannya atau teman-temannya, bisa berkembang gitu. Dari tapi pengalaman Bapak secara pribadi Pak, sebagai advokat juga pakar hukum militer, pernah nggak ada kejadian bintang 2 yang kemudian dikatakan sebagai tersangka, lalu kemudian ditemukan ada bintang 3 atau bintang 4 lagi yang lebih tinggi bahkan, yang ternyata menjadi yang memberi perintah begitu? Pernah nggak Pak ditemukan? Yang saya tangani sekarang demikian Mas, kasus satelit itu ya, satelit 121 Bujur Timur itu, ya itu kasusnya perwira tinggi di Kemhan. Nah perwira tinggi ini apapun jabatannya kan dia punya KPA ya, sekjen di situ. Ada PA-nya juga, paling atas, paling tinggi. Nah kita sekarang sudah menyelidiki ini, apakah atasannya terlibat atau tidak. Ya ini kan sekarang kami sudah di persidangan di Mahkamah Militer 3. Jadi kami melakukan perdebatan antara kami sebagai PH dengan jaksa yang menuntut ya, dengan hakim. Nah nanti fakta-fakta persidangan itulah yang akan bisa menentukan atau menjawab apakah kasus ini hanya dilakukan oleh yang bersangkutan yang sudah statusnya terdakwa, atau dia melakukan itu atas perintah. Nah ini perlu pembuktian. Sekarang kami sedang pembuktian, kami panggil saksi-saksinya, kami kumpulkan alat buktinya, kami panggilkan saksi ahli. Nah di sana diuji satu persatu gitu ya, apakah saksi itu yang didatangkan oleh pihak Jampitmil, jaksa ya sebagai penuntut, atau saksi yang kami hadirkan yang tentunya membela klien kami ya. Kemudian juga dengan ahlinya. Nah disitulah kita bertempur gitu ya, mencari fakta-fakta persidangan untuk mencari kebenaran absolut yang mungkin kita bisa dapatkan. Argumentasi tersebut ya, antara tuduhan dari jaksa penuntut umum, pembelaan dari kami selaku penasihat hukum, dan nanti akan diputuskan oleh hakim yang beragam tadi. Ya, demikian. Baik, kalau itu kan bicara soal dicari siapa pelakunya begitu, dia punya mens reanya, kemudian bagaimana, seperti apa kaitannya dengan yang lain, baik itu dengan sipil begitu ya. Tapi secara institusi Pak,
siapa yang harus bertanggung jawab atas perilaku menyimpang seseorang perwira atau sejumlah perwira gitu? Kalau kondisi perang mungkin apa yang Anda sampaikan benar seperti itu ya. Perintah, lisan maupun tertulis perang gitu ya. Suruh nembak orang, ya seperti itu. Tapi kalau ini urusannya bukan perang kan, ya lihat siapa yang berbuat gitu loh. Siapa yang bertanggung jawab. Makanya perlu dipanggil pihak-pihak terkait. Ya, Mas kalau tahu sekarang yang saya tangani itu saksinya dari kejaksaan aja sekitar 50. Ya, ada berat tingginya berapa orang, ada orang sipilnya, macam-macam. Dari kami juga demikian. Nah, disitulah kita bedah satu persatu gitu loh, untuk mencari kebenaran ya daripada kasus tersebut. Jadi kita nggak nutup-nutupi, nggak ada yang ditutupi. Bahkan seorang menteri misalnya, kalau itu sebagai atasannya, ya kita minta hadir di persidangan untuk membuktikan apakah beliau terlibat atau tidak gitu ya. Baik. Demikian. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi ya. Ini saya tegaskan kembali. Di TNI maupun Polri itu kalau sudah masuk ke ranah persidangan, saya masih sama pendapatnya dengan Panglima TNI ya, atau Kapolri mungkin. Kita tegas. Ya, kalau memang benar kita bela. Kalau nggak benar, siapapun yang terlibat pasti kita permasalahkan. Baik. Demikian. Baik, itu juga yang kita harapkan sehingga ke depan tidak lagi terulang, Pak ya. Ada peristiwa-peristiwa seperti kasus korupsi di MBG ya, yang adalah sebenarnya ini adalah hal yang baik, tapi kita perlu ada jaminan juga bahwa uang yang diberikan kepada masyarakat betul-betul full sampai kepada mereka dan diterima dengan baik. Baik, terima kasih sekali lagi Pakar Hukum Militer Laksamana Muda TNI Purnawirawan Surya Wiranto. Selamat sore Pak, salam sehat selalu. Ya, terima kasih. Selamat sore, sukses. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Nama salah satu asisten Raffi Ahmad, Mufli Budi Ananda, tengah menjadi perbincangan di media sosial. Pasalnya Mufli sempat masuk menjadi komisaris PT Krakatau Posko. Mufli Budi Ananda tercatat sebagai komisaris mendampingi Komisaris Utama Brigjen TNI Bambang Sudono Sastro Prawiro. Sementara posisi Presiden Direktur masih dipegang oleh Kim Yong Jon. Padahal Mufli selama ini dikenal sebagai asisten pribadi utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad. Ia mendampingi berbagai aktivitas baik bisnis maupun kegiatan sehari-hari. Mufli menempuh pendidikan D3 Teknik Listrik di Politeknik Bunda Kandung dan sempat kuliah S1 di Teknik Industri ISTN namun tak selesai. Beda Mufli, beda lagi Ginka. Ginka Febrianti Ginting baru berusia 27 tahun namun saat ini telah mengisi jabatan komisaris PT Pertamina Retail. Sebelumnya Ginka merupakan Ketua Umum BISON, Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional tahun 2024 dan relawan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Ya, sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta jabatan komisaris dalam perusahaan milik negara bisa dipilih dari kalangan profesional dan berkompeten di bidangnya. Puan menanggapi pengangkatan Ginka Febrianti Ginting sebagai komisaris PT Pertamina Retail yang belakangan ramai dibicarakan publik dalam beberapa hari terakhir ini. Program-program tertentu juga dipangkas anggarannya dan detailnya berapa besar, itu satu. Kemudian terkait dengan pembahasan KMPPKF kan ini masih akan dibahas lagi sesuai dengan mekanismenya. Tanggal 7 Juni nanti akan ada pandangan fraksi-fraksi, jadi mekanismenya masih panjang dan masih akan dibahas di komisi-komisi terkait dengan penetapan komisaris. Tentu saja kami DPR mendorong untuk bisa nantinya ditetapkan orang-orang yang profesional dan kompeten ke depannya. Pemirsa, Sindo Sore masih punya sejumlah informasi menarik untuk Anda. Tetaplah bersama kami, usai jeda berikut kami kembali.